Halo semua, saya Zuli Azam Hadina ingin menjelaskan tentang integumentum, mata, dan THT, yaitu pada mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Nah, apa itu integumentum? Integumentum adalah sistem yang mencakup kulit dan struktur terkait seperti rambut, kuku, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Yaitu yang kita bahas adalah mata, telinga, dan tenggorokan. Yang pertama adalah mata. Mata adalah organ penglihatan utama, fungsinya adalah menerima cahaya dan mengubahnya menjadi impuls saraf yang diterjemahkan oleh otak sebagai gambar. Selanjutnya ada bagian-bagian mata. Yang pertama ada kornea, yang kedua lensa, yang ketiga iris dan pupil, yang keempat sklera, kelima koroid, keenam retina, dan yang terakhir ada makula. Di sini ada pengertian dari kornea, yaitu lapisan transparan di depan mata melapisi iris dan pupil. Fungsinya untuk membantu menfokuskan cahaya yang masuk ke mata, kemudian memberi perlindungan awal dari debu, kotoran, dan mikroorganisme kecil. Yang kedua ada lensa, pengertiannya yaitu struktur transparan yang elastis yang berada di belakang pupil. Fungsinya untuk memfokuskan cahaya yang masuk agar jatuh di tempat retina, mengatur fokus untuk melihat benda jauh dan dekat. Yang ketiga ada iris dan pupil. Pengertiannya, iris di bagian berwarna yang mengontrol ukuran pupil. Pupil dilubangi tengah iris yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Fungsinya untuk membatasi jumlah cahaya agar tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Yang keempat, sklera. Pengertiannya yaitu lapisan terluar mata yang berwarna putih. Fungsinya untuk memberikan bentuk pada bola mata, kemudian melindungi bagian dalam mata, dan tempat melekatnya otot-otot yang menggerakkan mata. Yang kelima ada koroid, pengertiannya sebagai lapisan tengah mata yang terletak di antara sklera dan retina, kayak akan pembuluh darah. Fungsinya memberi nutrisi dan oksigen ke retina dan lapisan mata, kemudian mengurangi pantulan cahaya dalam mata. Yang keenam ada retina. Pengertiannya lapisan tipis di bagian belakang mata yang berisi sel-sel pekat cahaya. Fungsinya mengubah cahaya menjadi sinyal listrik, kemudian sinyal ini diteruskan ke otak melalui saraf optik untuk diproses menjadi gambar. Yang ketujuh ada makula. Pengertiannya bagian kecil di tengah retina yang bertanggung jawab untuk penglihatan detail. Fungsinya memungkinkan kita melihat dengan jelas dan tajam, seperti saat membaca atau melihat wajah orang. Kemudian berperan dalam melihat warna. Kemudian di sini ada bagian pendukung mata. Yang pertama ada kelopak mata, fungsinya melindungi mata dari debu dan cahaya berlebihan. Kemudian ada air mata, melembabkan dan melindungi mata dari iritasi. Yang terakhir ada otot mata, fungsinya menggerakkan bola mata ke berbagai arah. Nah, kemudian di sini ada telinga. Fungsi telinga yaitu untuk mendengar dan menjaga keseimbangan tubuh kita. Bagian-bagian telinga yaitu terdapat daun telinga, saluran telinga, gendang telinga, rumah siput, saraf pendengaran, saluran setengah lingkaran, dan tulang martil. Bagian pertama ada daun telinga dan saluran telinga. Fungsinya untuk menangkap suara. Yang kedua, gendang telinga sebagai pengantar gelombang suara dari telinga luar ke telinga tengah, serta sebagai pelindung telinga tengah dari paparan bakteri, debu, atau benda asing. Yang ketiga ada rumah siput. Fungsinya untuk mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik yang dapat diinterpretasikan oleh otak. Yang keempat, saraf pendengaran. Fungsinya sebagai mentransmisikan sinyal pendengaran dari telinga bagian dalam ke otak sehingga kita bisa mendengar. Yang kelima ada saluran setengah lingkaran. Fungsinya mendeteksi gerakan rotasi dari sudut kepala serta membantu mengatur keseimbangan oleh orientasi ruang. 6. Saraf pendengaran. Fungsinya mentransmisikan sinyal suara dari telinga bagian dalam ke otak sehingga kita dapat mendengar suara dan memahami suara. Nah, berikutnya kita masuk ke tenggorokan. Fungsi tenggorokan atau faring dan laring secara umum terbagi dalam dua bagian utama. Fungsinya respirasi, yaitu pernapasan, dan fungsi pencernaan. Tenggorokan adalah bagian dari saluran pernapasan dan juga saluran pencernaan bagian atas. Faring adalah saluran berbentuk tabung yang menghubungkan rongga hidung dan mulut ke laring dan eksofagus. Fungsinya sebagai saluran udara dari hidung ke laring, yaitu paru-paru. Kemudian saluran makanan dari mulut ke esofagus membantu proses menelan atau deglutisi, kemudian mengandung tonsil yang berperan dalam sistem imun atau menangkal infeksi.
Kemudian ada laring. Laring adalah bagian dari saluran pernapasan yang terletak di bawah faring dan mengandung pita suara. Fungsinya untuk mengatur aliran udara ke trakea dan paru-paru, menghasilkan suara atau tonasi melalui getaran pita suara. Kemudian melindungi saluran napas bawah saat menelan. Epitologis menutup laring untuk mencegah makanan masuk ke trakea, kemudian mencegahnya tersedap. Sekian dan terima kasih.